Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rachmawati Pujidiani dengan NIM 1807728, Prodi PGSD kelas 5D, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta. Saat ini saya akan membahas suatu topik, saya akan membahas suatu materi mengenai yang sangat dibutuhkan untuk calon pendidik. Kira-kira apa? Ya, saat ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih caranya kita menerapkan kelas yang kondusif. Nah, sebelumnya, penting tidak sih kelas kondusif itu? Penting tidak? Coba, penting tidak? Ya, betul, penting sekali. Karena apa? Kelas yang kondusif itu akan meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas ilmu yang diterima dari yang ditransferkan oleh guru dan diterima oleh murid. Dimana ketika kelas kondusif berarti mutu atau kualitas yang didapatkan, kenyamanan yang didapatkan oleh siswa akan lebih meningkat. Dan di sini bisa jadi hal ini akan meningkatkan prestasi dari siswanya sendiri. Nah, sekarang apa saja nih kira-kira hal yang harus dilakukan untuk membentuk kelas yang kondusif? Coba apa? Yang pertama, kita selaku pendidik harus menerapkan kesan pertama. Nah, di sini kesan pertama sangat penting karena kesan pertama ini akan terus terbawa hingga nanti mereka lulus atau mereka selesai diajar oleh kita. Nah, kesan pertama ini sangat penting. Contoh, saya beri contoh. Ketika saya menerapkan kesan yang galak atau saya menerapkan kesan yang sangat tidak ramah, saya ketika bertemu dengan murid saya tidak menanyakan kabarnya, saya langsung bilang, kamu kelas berapa? Dengan tatapan yang sangat menakutkan, otomatis nanti muridnya akan takut pada kita, dan dimana kita akan sulit untuk masuk ke zona mereka, ke lingkungan mereka, dan kita akan sulit untuk diterima oleh mereka, dimana kita hanya akan takutin, tapi ilmu yang kita transfer itu akan susah masuk ke mereka ketika mereka tidak nyaman kepada kita. Nah, di sini berarti kesan pertama ini sangat penting. Ya. Nah, ketika kita membangun kesan pertama yang contoh, saya ramah pada saya menanyakan kabarnya seperti apa, saya menanyakan keadaannya seperti apa. Ketika kita membangun komunikasi dan membentuk kesan pertama yang baik, otomatis dari muridnya sendiri akan membangun kepercayaan. Kita akan membangun kepercayaan dan chemistry kepada murid kita. Karena kita ingin mentransfer hal-hal dari itu akan mudah untuk didapat sampai oleh anak didik kita. Tapi di sini kita sebagai guru jangan sampai melupakan hal-hal penting seperti etika. Nah, ketika kita membentuk kesan pertama, kita boleh ramah. Akan tetapi kita tetap harus menegaskan. Kita harus tetap memberitahu poin-poin yang memang seperti etika, dilarang buang sampah, atau ketika kita berbicara dilarang untuk pembicaraan orang lain. Itu penting sekali untuk diterapkan. Dimana kesan pertama ini membentuk usahakan kita sebagai guru lama kita balik tetap kita benar-benar tegas. Agar apa? Agar siswa itu mendengarkan apa kata kita. Jika kita terlalu ramah, itu bisa jadi siswa tidak akan segera kepada kita. Nah, itu poin penting. Di sini memang kesan pertama harus hati-hati dan harus pintar-pintar dari kita sebagai pendidik. Nah, lalu yang kedua apa? Yang kedua hampir sama. Kita harus menerapkan rasa segan, bukan rasa takut. Tadi yang saya bilang, ketika kita telah membentuk kesan pertama, lalu kita pembelajaran dimulai. Ketika pembelajaran dimulai, kita berinteraksi, berkomunikasi dengan peserta didik, dengan siswa-siswa. Kita harus membentuk rasa segan, bukan rasa takut. Jadi mereka ketika melihat kita sebagai pendidik itu bukan takut. Karena apa? Karena ketika kita membentuk kesan atau kita membentuk
karakter kita sebagai guru yang galak, mereka takut ketika pembelajaran. Akan tetapi poin-poin yang kita sampaikan itu belum tentu akan diterapkan oleh dia. Akan diterapkan, akan tetapi ketika ada guru tersebut gitu. Jadi contoh, ketika kita menjelaskan jangan buang sampah sembarangan, ketika kita menjelaskan dengan marah-marah, ketika kita membentak marah-marah, mencubit, jangan buang sampah sembarangan. Iya, buang sampah akan paling tepatnya hanya ketika ada kita sebagai gurunya. Ketika di luar, maka itu tidak akan menjadi kebiasaan. Karena apa? Karena ketika gurunya tidak ada, mereka merasa mereka bebas melakukan apapun. Seperti itu. Jadi ketika kita menerapkan berusaha untuk siswa itu segan kepada kita, ya tadi kita usahakan, kita ramah, kita terbuka, tapi kita tetap beri penegasan kepada poin-poin hal-hal baik yang memang akan kita transferkan. Seperti itu. Nah, ketika nanti siswa segan kepada kita, nah poin-poin seperti contoh, kita menjelaskan bahwa memotong pembicaraan orang itu tidak baik. Nah, ketika di rumah nanti, meskipun tidak ada kita sebagai gurunya, hal tersebut akan tetap terngiang-ngiang dan akan menjadi kebiasaan kepada mereka. Jadi muridnya tidak akan memotong pembicaraan. Seperti itu. Yang ketiga adalah membuat kesepakatan di kelas. Ketika kita akan memulai pembelajaran atau kita akan memulai semester baru, nah kita baiknya sebagai guru membuat kesepakatan di kelas. Agar apa? Agar nanti kondusif. Kenapa? Karena kita akan punya rules dan siswa akan punya patokan atau aturan yang akan mereka pegang, kita mau pegang. Contoh, ketika saya akan memulai pembelajaran, saya akan menjelaskan bahwa di kelas saya dilarang untuk ngobrol, dilarang untuk makan di kelas. Otomatis siswa itu tahu jika mereka nanti melanggar, tidak, saya salah tidak melakukan ini. Ketika makan di kelas, aku boleh nggak ya makan di kelas? Ketika kita telah membuat kesepakatan, maka mereka akan tahu hal-hal yang memang harus mereka lakukan dan tidak seharusnya mereka lakukan di kelas. Nah, ini tentunya akan membentuk rasa nyaman dan akan membentuk keteraturan di dalam kelas, baik itu dari guru dan dari siswa. Jadi ini kesepakatan yang dibuat antara guru dan siswa. Kesepakatan ini bisa dibentuk dengan cara lisan maupun ditetapkan dengan tulisan. Seperti itu. Lalu kita harus poin selanjutnya ada membuat kelompok. Membuat kelompok ini, kenapa kelompok bisa dibuat kondusif? Karena seharusnya guru itu hanya membimbing 5-8 orang saja biar terpantau, bukan hanya secara intelektual, tapi mental kesehatan juga tetap terpantau, perkembangannya tetap terpantau. Akan tetapi seperti realitanya yang kita lihat sekarang, di Indonesia masih banyak sekali sekolah-sekolah yang memang menampung banyak siswa. Di sekolah yang pernah saya tahu itu sempat ada sampai 40 siswa dalam satu ruangan. Bagaimana bisa kondusif ya, terpantau juga susah. Nah, dimana ini bisa menjadi solusi alternatif ketika memang dibuatkan kelompok, kita tetap bisa memantau per kelompok. Contoh, dimana per kelompok ini nanti siswa dikelompokkan menjadi 3 kelompok A dan C, dimana nanti ada kelompok dan materi, dimana nanti ketika kita memberikan penugasan yang dilakukan secara kelompok, mereka tetap kita bisa awasi. Kelompok 1 A, B, C, D, kelompok 2 E, F, G, H, tetap kita bisa pantau. Seperti itu. Dan itu akan membuat kelas kondusif. Apalagi ketika kita akan mengerjakan suatu penugasan yang memang diharuskan mereka untuk bekerja sama. Nah, ini sangat penting sekali. Ini bisa menjadi alternatif guru yang memang di kelasnya banyak sekali siswanya, susah untuk dikondusifkan. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif, dibuatkan kelompok dan diberikan penugasan yang memang bisa kita awasi seperti itu. Lalu yang kelima adalah membuat suasana menyenangkan. Di sini
poin pentingnya adalah membuat suasana menyenangkan dengan cara kebersihan kelas harus diutamakan. Kenapa? Ketika kelas rapi, ketika kelas bersih, ketika kelas tertata, maka siswa akan lebih fokus untuk mendengarkan pembelajaran. Nah, ketika misalkan ada sampah di depan gurunya atau ada sampah di depan meja, fokus siswa tuh akan mudah tergoyahkan. Apalagi siswa sekolah dasar akan mudah bosan. Nah, di mana ketika kelas berantakan akan susah untuk mengkondusifkannya. Akan susah untuk membuat peserta didik fokus, akan susah untuk membuat peserta didik nyaman. Karena memang tempat yang bersih itu akan membuat kualitas pembelajaran pun akan lebih menarik dan lebih fokus dan diminati oleh siswa. Seperti itu. Nah, di sini bisa dengan cara suasana menyenangkan, bisa dengan cara ketika pembelajaran kita adakan ice breaking. Ini kan bukan selalu tentang kebersihan. Membuat suasana menyenangkan ketika memang dirasa anak-anaknya jenuh dan hilang fokus, kita bisa menerapkan ice breaking di pertengahan. Tapi yang menjadi poin pentingnya adalah kelasnya harus nyaman, bersih, nyaman, tertata, dan rapi. Selanjutnya kita sebagai guru harus punya cara untuk membuat siswa fokus dan membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dengan cara kita menuangkan kreativitas kita sebagai guru sekolah dasar, membuat ice breaking atau membuat pembelajaran dikemas menarik seperti itu. Sampai sini semoga mudah dipahami. Mohon maaf apabila untuk bahasa dari saya masih terlihat kaku dan kurang dipahami. Nah, di sini pun saya masih belajar, kita sama-sama belajar. Di sini saya harapkan poin-poin penting dan ilmu-ilmu yang akan saya transferkan itu diterima oleh teman-teman di rumah, dan saya menerima kritik dan saran tentunya untuk kebaikan saya sendiri, dan semoga kita selaku calon pendidik terus semangat dan meningkatkan kualitas pendidikan, dan saya harap kita akan membentuk regenerasi siswa, regenerasi remaja yang lebih. Saya bangga menjadi guru, saya bangga menjadi pendidik